Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, hari ini kita memulai kegiatan pembelajaran kita. Untuk memulai kegiatan ini, mari kita berdoa bersama-sama. Sebelum ini, untuk memimpin doa kita untuk mengawali kegiatan. Silakan. Baik, Pak. Baik anak-anak, kita langsung saja untuk kegiatan hari ini. Kita akan membahas teks deskripsi. Namun sebelum kegiatan pembelajaran dimulai, Pak akan memberikan suatu hal yang mana kegiatan ini berhubungan dengan kegiatan pembelajaran kita selanjutnya, yaitu pembelajaran teks deskripsi. Baik, untuk memulainya, Pak berikan suatu pandangan pada kalian. Tolong kalian bayangkan orang-orang yang kalian cintai, lalu dituliskan di kertas, ya, mengenai ciri-ciri mereka ataupun apapun yang melekat di ada mereka, misalnya rambut, mata, dan lain-lain. Dan Pak minta tolong tuliskan itu secara rinci di bukunya orang yang paling kalian sayangi. Silakan, Pak bagi waktu beberapa menit untuk menuliskan ciri-ciri mereka. Silakan ya, dikerjakan. Pak yakin semuanya pasti memiliki orang-orang yang paling disayangi. Mau nanya, sikapnya ditulis juga enggak? Boleh, itu lebih baik. Jadi kita kan pasti tahu sikap-sikap orang yang paling kita sayangi. Deskripsikan. Baik, kita lanjuti. Ini materi kita hari ini yang berkaitan dengan teks deskripsi. Tadi sudah diingatkan bahwa teks yang titik-titik menggambarkan. Nah, ini tujuan kita dalam kegiatan pembelajaran hari ini. Jadi melalui kegiatan kita hari ini, yaitu pembelajaran teks deskripsi, modelnya problem based learning. Nah, ini tidak perlu anak-anak pikirkan model yang seperti apa. Jadi Pak berharap kita bisa ya mencapai tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang jelas, pertama kita sudah tahu bahwa gambaran yang sering kita gunakan setiap hari itu adalah bentuk bagian dari deskripsi. Ciri-ciri yang kita sebutkan mengenai seseorang dalam kehidupan sehari-hari itu adalah salah satu contoh dari deskripsi. Tujuannya, jadi deskripsi ini menggambarkan objek dengan cara memerinci objeknya secara subjektif. Ciri-cirinya ada 3. Sahabat. Nah, ini berdasarkan tujuan. Karena teks deskripsi ini tujuannya untuk menggambarkan atau melukiskan suatu terinci dan sejelas mungkin mengenai suatu objek, suasana, dan perasaan. Ya. Maka teks ini harus dibuat agar pembaca seakan-akan melihat, mendengar, dan mengalami. Kalau melihat, inilah objek yang sudah kita sebutkan tadi. Mendengar ini melalui pembicaraan orang lain. Atau misalnya sekarang video bisa kita gunakan yang berbentuk suara misalnya. Yang mengalami. Nah, inilah yang disebut sama Ipana tadi. Ya, mengenai suasana hati. Jadi begitu mereka menceritakan suasana mereka, seolah-olah kita mengalami hal yang serius. Ya, tapi jangan terlalu sering menggunakan perasaannya ya. Nah, ini hati-hati ya. Iya, Pak. Ya, Ipana. Enggak apa-apa Ipana. Cuman intermezzo ya. Selingan. Biar Ipana enggak ngantuk, enggak apa-apa ya. Lanjut yang kedua, ini berdasarkan objek yang dideskripsikan. Objek yang dibahas pada teks deskripsi bersifat khusus. Dengan kata lain disebut personal atau individual. Ya. Jadi ingat ada objeknya yang ini. Yang ketiga, deskripsi harus menggambarkan secara rinci, jelas, dan lengkap objek yang dijelaskan. Kenapa yang ketiga ini harus seperti ini? Karena kita akan memberikan gambaran. Gambaran yang kita berikan tidak akan sempurna ketika kita memberikan rinciannya kurang jelas. Makanya di sini harus jelas, harus rinci. Kalau tadi ciri-ciri orang yang disebutkan kawan kalian, rambutnya seperti ini, kulitnya seperti ini misalnya, hidungnya seperti ini. Tujuannya untuk apa? Ketika orang lain yang mendengarkan apa yang disebutkan oleh LP tadi, mereka mendapatkan gambaran atau lukisan. Oh, orang yang seperti ini
dengan kriteria apa ciri-ciri yang seperti ini. Lanjut, nanti kita lanjuti itu ciri-cirinya tadi. Nah, ini Pak ada tampilan, ya, di stop dulu. Ini tampilan salah satu wisata yang ada di daerah kita. Mungkin sebagian atau beberapa dari kalian itu sudah pernah mengunjungi tempat wisata ini. Wisata apa itu? Musirawas Utara, Di Pak. Musirawas Utara, tepat sekali. Nah, itu contoh, ya, salah satu objek nanti yang akan kita deskripsikan. Dari contoh tersebut, kira-kira apa yang bisa kalian ambil dari foto itu? Keindahannya. Keindahannya. Selain keindahannya, Sunset, Pak, sunset. sunset. Nah, kebetulan juga sore kayaknya itu foto itu. Yang lain, ada lagi dah? Apa nanti misalnya kalau Pak minta deskripsikan Danau Rayo misalnya. Tadi sudah ada Jarak tempuh ke sananya, Pak. jarak tempuh itu yang akan kita deskripsikan. Yang lain, Oh, danaunya luas, Pak. Ada perahunya. ada perahu, danaunya luas. Oh, otomatis nanti ketika kita misalnya mendeskripsikannya atau melihat videonya, kalian harus mengambil hal-hal yang sudah disebutkan tadi. Keindahannya seperti apa, jarak tempuhnya berapa, ya, luas danaunya berapa. Nah, ini kira-kira nanti yang harus kalian ambil informasi dari video Danau Rayo. Karena nanti kita akan nonton bersama-sama, ya, video mengenai wisata Danau Raya. Dan Pak minta nanti kalian, ya, ini Pak singgungkan sedikit mengenai materi kita selanjutnya. Kalian harus mencari informasi apa dari videonya nanti. Nah, salah satu informasinya mungkin sudah kalian sebutkan tadi, teman-temannya sebutkan maksud Pak. Ya, ada jarak, keindahan, ada juga luas. Nah, ini nanti yang akan kita masukkan ke dalam, ya, ada nanti lembar kerja khusus, ya. Jadi Pak hanya menghubungkan saja nanti, ya, materinya. Lanjutan dari materi yang kita sekarang. Ananda sekalian, ya, tulis di lembar kerja yang akan Pak berikan sekarang, ya. Namun sebelum menuliskannya, sebelum kita memasuki mencari informasi dari Danau Raya ini, Pak akan bagikan dulu lembar kerjanya. Karena kita nanti akan bentuk kelompok. LP 1, Daniar, dan Eka. Jadi ada 4, ya. Ya. Ini ketua kelas tolong berikan langsung untuk LK-nya tadi, LKPD-nya tadi kepada Bunga 1, LP 1, Eka 1, dan Daniar 1. Nah, sebelum berdiskusi, Pak berikan tayangan terlebih dahulu. Sudah selesai? Ya, Pak. Sudah, baik. Nanti Pak minta perwakilan dari kelompoknya, ya, menampilkan hasil diskusi kelompok masing-masing di depan, ya, mengenai deskripsi wisata Danau Rayo. Dari kelompok Bunga terlebih dahulu, kira-kira siapa yang akan menampilkannya mengenai hasil kerja kelompok kalian? Saya, Pak. Saya Baik, sendiri, Pak. silakan ditampilkan, dibaca, ya, di depan kelas, ya. Yang lain disimak sambil mengecek kira-kira sama tidak informasi yang didapatkan dari kelompok Bunga dengan kelompok yang lain. Silakan Bunga. Danau Rayo berada di kawasan hutan lindung Kabupaten Musirawas Utara. Jaraknya tidak terlalu jauh dari jalan raya lintas Sumatera. Tempatnya sangat bagus dan indah. Apalagi kalau dilihat di pada sore hari, sunset yang tampak begitu indah. Demikian, Pak. Baik, sangat bagus, ya. Tepuk tangan untuk kita semua. Ini beberapa hasil kerja dari kelompok kalian dan dalam mendeskripsikan wisata Danau Rayo. Jadi tinggal kelompok Daniar. Berhubung waktunya nanti belum cukup, insya Allah kita akan lanjutkan ke pertemuan berikutnya. Tapi ingat, LK-nya yang tadi Pak minta kumpulkan semua. Ya, kelompok Daniar sudah nampilkan juga, ya. Jadi sudah semuanya ditampilkan, tapi hasil kerjanya tetap dikumpul. Pak mau memberikan penilaian apa yang sudah kalian dapatkan mengenai wisata Danau Rayo. Informasi yang seperti apa, ya, dan ini kira-kira yang akan kita temukan dalam kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan teks deskripsi. Ingat,
kegiatan pembelajaran kita hari ini berhubungan langsung dengan kehidupan kita sehari-hari. Deskripsi erat kaitannya. Kenapa? Karena setiap kegiatan kita ada yang berhubungan dengan deskripsi seperti yang Pak sampaikan tadi. Deskripsi orang terdekat, deskripsi suasana hati, deskripsi objek, semuanya ada. Ya. Ini yang perlu kita ingatkan. Jadi kita cuma melanjutkan pembelajaran dalam kehidupan kita sehari-hari. Ini deskripsi. Jadi deskripsi adalah gambaran mengenai objek, suasana. Ya. Nah, ini. Jadi sebelum kita tutup pembelajaran, Pak ingatkan dengan kalian lagi, pembelajaran kita hari ini berkaitan dengan teks deskripsi. Deskripsi tadi apa, Daniar? Mohon diulangi lagi. Ya. Teks deskripsi adalah teks yang menggambarkan tentang sebuah objek, Pak. Bisa wisata, objek wisata, bisa orang, orang yang kita bisa tempat, sekolah, tadi seperti itu, Pak. Depi, bisa menambahkan materi yang kita sampaikan hari ini? Silakan. Teks deskripsi adalah teks yang menggambarkan objek, tempat, ataupun suasana yang ada di alam sekitar. Iya, sangat baik. Yang lain, kalau tadi yang menampilkan adalah pengertian teks deskripsi, selanjutnya Pak minta tujuannya. Karena dari awal tadi sudah Pak sampaikan, ada pengertian, ada tujuan. Ya. Sekarang Pak minta dari kalian menyampaikan apa tujuan teks deskripsi dari awal yang sudah kita bahas tadi. Saya, Pak. Iya, Dewi, silakan Dewi. Ya. Sangat baik, silakan disampaikan. Tujuannya itu diantaranya kita bisa tahu ciri-cirinya, ciri-ciri objeknya. Ya, kemudian kalau danau tadi kita tahu suasananya seperti apa, tempatnya di mana dan lain sebagainya. Gitu, baik. Pak. Ada yang nambahkan lagi, dah? Satu lagi. Saya, Pak. Salah, iya Eti. Iya, tujuan dari teks deskripsi ini, Pak, ketika kita menjelaskan itu kan harus secara detail, secara rinci. Jadi biar si pembaca teks deskripsi ini seolah-olah bisa langsung melihat kayak itu, Pak. Kalaupun si pembaca tadi belum pernah datang ke wisata kayak danau apa ini tadi ya, jadi ketika danau Rayo. Jadi kalau secara detail, jadi seolah-olah seperti saya belum pernah ke sana, ya seolah-olah saya sudah pernah ke sana. Itu, Pak. Baik, sangat baik ya yang disampaikan kawan-kawan kalian. Tadi sesuai dengan tujuan kita di awal, kita akan mengetahui bahwa apa itu teks deskripsi, tujuannya untuk apa. Ya. Yang paling penting ingat bahwa Pak garis bawahi bahwa dari teks deskripsi kita akan mendapatkan suatu informasi yang bentuknya seperti apa tadi. Itulah dari pengertiannya tadi, yang berbentuk gambaran, ya, lukisan atau melukiskan mengenai objek atau tempat tertentu. Nah, ini tujuan dan pengertiannya. Jadi Pak tekankan sekali lagi bahwa tujuan kita adalah mendapatkan informasi. Jadi yang semulanya tidak tahu apa itu Danau Rayo sudah tahu, walaupun belum pernah berkunjung ke sana. Nah, ini tujuan kegiatan pembelajaran kita hari ini. Dan Pak harapkan ya dari kegiatan pembelajaran kita bisa kalian terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nanti misalnya ketika di jalan kalian ketemu seseorang yang menanyakan tempat, ya, silakan kalian jawab dengan menggunakan kegiatan pembelajaran kita hari ini. Misalnya ada bapak-bapak tanya, rumah si A di mana? Silakan deskripsikan tempatnya yang kalian ketahui. Ya, misalnya rumah si A itu di dekat lapangan bola kaki, depannya ada rumah warna merah, di pinggirnya ada musola. Nah, rumahnya yang kuning di tengah-tengahnya misalnya. Nah, ini sudah salah satu contoh deskripsi tempat yang bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari melalui kegiatan pembelajaran kita hari ini. Jadi ingat, ada efeknya, ada dampaknya nanti. Apa? Kita bisa memberikan informasi tempat kepada orang lain yang membutuhkan. Jadi pembelajaran kita hari ini efeknya apa? Bisa membantu orang lain menemukan ya, tempat yang belum ia ketahui. Jadi ini kira-kira manfaat pembelajaran kita hari ini dalam kehidupan sehari-hari. Namun kita tetap fokuskan pada kegiatan pembelajaran kita terhadap
teks deskripsi pada hari ini. Demikian ya, untuk materi selanjutnya nanti kita akan bahas masih di teks deskripsi ini. Seperti apa nanti akan Pak jelaskan lebih lanjut, namun hari Pak umumkan saja bahwa pertemuan berikutnya masih berkaitan dengan teks deskripsi. Baik, sebelum Pak tutup, mungkin ada yang ingin disampaikan lagi? Apakah sudah jelas? Atau Pak masih bingung Pak? Nah, ini kan dari kesimpulan kita bersama tadi, mungkin ada yang masih bingung. Silakan Pak, masih bagi kesempatan lagi sebelum kita akhiri kegiatan pembelajaran. Mungkin masih ada jelas yang Pak, jelas Pak. Iya, istirahat Pak, sebentar jelas, lagi ya? Pak. Sebentar lagi istirahat Pak. Wah, istirahat. Kalau istirahat. Andri sudah lapar. Pak, sudah lapar Andri Pak. sudah lapar ya. Baik. Demikian kegiatan pembelajaran kita hari ini. Sama kalau tadi yang membukanya berdoa adalah Na Andri, penutupnya juga Na Andri. Nanti untuk pertemuan berikutnya yang lainnya gantian kita untuk menutup kegiatan ataupun mengawalnya dan tetap dengan doa. Silakan Na Andri, kita tutup untuk kegiatan pembelajarannya. Baik Pak. Oke, teman-teman, sebelum kita mengakhiri kegiatan pembelajaran kita hari ini, sebentar lagi sudah memasuki jam istirahat. Kita sudah keroncongan, sudah menjelang siang. Ya, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar kegiatan pelajaran kita hari ini mendapatkan manfaat. Terima kasih Pak Fauzi. Oke. Baik teman-teman, silakan berdoa menurut kepercayaan dan agamanya masing-masing untuk mengakhiri kegiatan pelajaran kita hari ini. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Demikian ya kegiatan kita hari ini. Semoga ilmu yang kita dapat bermanfaat dan bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi silakan lanjutkan kegiatan selanjutnya. Jangan lupa belajar. Ingat, jangan lupa berusaha, jangan lupa berdoa. Tidak ada kesuksesan yang didapatkan secara percuma. Demikian Pak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Anda. Waalaikumsalam.